Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke materi baru kita, yaitu limit fungsi. Limit fungsi, sudah sering ya dengar kata-kata limit. Apa ini limit? Limit adalah mendekati. Jadi, hati-hati kalau ada yang bilang aku limit kamu, artinya aku lagi mendekati kamu. Nah, canda ya, oke. Nah, sekarang di kelas 11 kita akan mempelajari materi yang namanya limit fungsi aljabar. Ini untuk kelas 11. Untuk nanti di kelas 12 akan ketemu lagi dengan yang namanya limit, tapi limit fungsi trigonometrik. Jadi yang sin, tan, cos, kosekan, kosin, kotangen, yang seperti itu ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar yang namanya limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar ini apa? Limit fungsi aljabar itu yang biasanya kalian lihat dengan simbol fx ya, yang punya x, atau fx itu bisa disebut dengan y. Jadi dia punya variabel x dan y. Itu ya, itu yang namanya limit fungsi aljabar. Nah, ingat-ingat fungsi itu apa? Fungsi itu adalah pemetaan yang pasti punya domain, punya kodomain, atau punya daerah asal, punya daerah hasil, seperti itu ya. Nah, intinya seperti itu. Sekarang limit fungsi aljabar kita lambangkan, disimbolkan dengan kata lim, dengan huruf di bawahnya ada x-nya, ini adalah variabelnya, ini tanda panah, artinya mendekati, a ini adalah angkanya. Kan tadi dibilang limit adalah mendekati, jadi di sini variabel yang dipakai adalah x mendekati, a ini adalah angka yang mendekat, yang akan dicari atau mendekatinya. Oke, di sini ada fungsinya, ini adalah hasilnya. Limit fungsi x mendekati a ini dibaca limit fungsi x mendekati a ya. Limit fungsi x mendekati a dengan fungsi fx sama dengan L. L ini adalah hasilnya. Ini memenuhi syarat jika harus ada syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, saya pakai pena hitam aja. Kalau dia punya limit fungsi x mendekati a mendekati ke arah kanan. Ingat-ingat ini garis bilangan. Kalau di sini 0 misalkan, ini kalau ke kanan artinya positif ya. Kalau ke kiri artinya negatif. Nah, ini untuk A-nya mendekati ke kanan atau mengarah ke positif terus, bertambah terus, fungsi fx itu ada yang didekati di kanan, ada angkanya di kanan, berarti dia memenuhi syarat. Kalau syarat ini dipenuhi, berarti yang ini bisa dipakai. Yang kedua, syarat kedua, jika limit x mendekati a dengan mengarah ke kiri untuk fungsi fx itu juga ada. Jadi kalau dia ke kanan ada, mendekati ke kiri juga harus ada. Itu boleh. Nah, untuk syarat yang terakhir yaitu limit fungsi limit x mendekati a ke kanan itu harus sama dengan limit x mendekati a yang ke kiri, hasilnya harus sama. Kalau ini terpenuhi tiga-tiganya ini dipenuhi, maka fungsi fx, limit dari fungsi fx adalah L ini adalah terpenuhi. Sampai di sini masih bingung? Pasti masih bingung. Nah, lebih gampangnya kita akan ke contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jika saya punya fungsi fx atau saya sebut dengan y itu sama dengan x kuadrat dikurangi dengan 4 dibagi dengan x dikurangi dengan 2. Nah, kita harus cari dulu daerah asalnya.
kita mau tentukan daerah asalnya dulu. Nanti jadi kita bisa gambar grafiknya ya. Daerah asal, setelah kita tentukan daerah asalnya, kita akan tahu daerah hasilnya berapa. Oke, daerah asalnya kita mulai dari -3 aja lah. Atau -2 boleh. -3 juga boleh. Jadi bikin dulu ini ya, tabel ya. Di sini ada X, di sini ada Y. Bikin tabel seperti ini. Nah, kita mulai dari berapa X-nya? -3 boleh lah. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 berarti. Oke, kalau X-nya -3, Y-nya nilainya berapa? Oke, kita kasih masuk ya. Kalau X-nya sama dengan -3, maka Y-nya berarti -3 kuadrat berapa? 9 dikurangi 4 dibagi dengan -3 kurangi 2. Berapa? 5 dibagi dengan -5 sama dengan -1. Tulis di sini -1. Nah, kalau X-nya -2, kasih masuk juga. Y sama dengan -2 kuadrat. 4 ya. Kurangi 4 dibagi dengan -2 dikurangi 2. 4 kurangi 4, 0 dibagi dengan -4 sama dengan 0. Oke, tulis di sini 0. Untuk X-nya berapa itu? -1. Jadi Y-nya sama dengan -1 kuadrat, 1 ya. 1 dikurangi 4 dibagi dengan -1 dikurangi 2. 1 dikurangi -4, -3 dibagi dengan -3 sama dengan 1. Oke, tulis di sini 1. Untuk X-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya 0 kurangi 4 dibagi dengan 0 dikurangi 2. Berapa itu? -4 dibagi -2 sama dengan 2. Berarti di sini 2. Oke. Saya ditulis sampingnya deh. Untuk X-nya berapa lagi? Sama dengan 1. Y-nya berapa? 1 kuadrat, 1 dikurangi 4, 1 dikurangi 2. Berapa ini? -3 dibagi dengan -1 sama dengan 3. 3 ya. Nah, untuk X-nya sama dengan 2. Jadi Y-nya berapa? 2 kuadrat 4 dikurangi 4 dibagi dengan X-nya 2 dikurangi 2 sama dengan habis ya, 0 per 0. 0 per 0 itu berapa? 0 per 0 itu bukan 0 ya. 0 per 0 itu adalah bentuk yang tak tentu. Karena kita nggak punya tapi kita mau bagi ke nggak ada orang juga yang mau dibagi. Jadi dia bukan sebuah nilai. Dia tak tentu, bentuk tak tentu. Jadi bisa tulis dengan angka warna merah di sini 0 per 0. 0 per 0 ya. Ya oke, seperti ini 0 per 0. Lihat bentuk tak tentu. Bukan tak terdefinisi juga sih sebetulnya. Dia tak tentu karena 0 dibagi 0 sama-sama 0. Jadi dia tak tentu. Oke, untuk X-nya sama dengan 3. Y-nya berapa? 3 kuadrat 9 dikurangi 4 dibagi dengan 3 dikurangi 2. 5 dibagi dengan 1 sama dengan 5. Oke, di sini 5. Nah, di sini -3 pasangannya -1, -2 pasangannya 0, -1 pasangannya 1, 0, pasangannya 2, 1 pasangannya 3, 2 pasangannya tak tentu, 3 pasangannya 5. Harusnya di sini berapa harusnya? Kalau diurutkan, harusnya 4 ya. Harusnya mendekatinya 4, tapi kenapa di situ 0 per 0? Nah, dia akan kita buktikan, akan kita lihat nanti di grafik. Kita akan bisa tahu jawabannya kalau kita sudah gambar grafiknya atau produk kartesisnya. Oke, kita pindah ke slide setelah ini. Dari tabel yang tadi kita sudah buat, ini ya, sudah berpasang-pasangan. Ini adalah gambarnya, gambar grafiknya. Jadi bisa dilihat kalau X-nya -3, X itu yang ini ya, X itu yang mendatar,
Y itu yang naik. Nah, kalau X-nya negatif 3, Y-nya berapa? Negatif 1. Di sini titiknya. Kalau X-nya 2, Y-nya 0 di sini. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya 1. Tuh, ke kiri 1, naiknya 1 ya, di sini titiknya. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau X-nya 1, Y-nya 3. Nah, kalau X-nya 3, Y-nya berapa? 5 di sini. Nah, di sini ini adalah grafik fungsinya. Nah, jadi kalau X-nya 2, Y-nya berapa? X-nya 2, Y-nya harusnya kan 4 ya. Harusnya 4, tapi ternyata setelah dicari nilainya, hasilnya adalah 0 per 0. Jadi di sini harusnya bukan 4, tapi 0 per 0. Nah, dia titiknya bolong. Saya kasih bolong untuk tanda ya. Untuk tanda kalau dia nilainya tidak pas, tidak tepat. Nah, inilah fungsinya kita mencari yang namanya limit fungsi. Limit atau limit yang mendekati hasil dari fungsi yang kita cari. Limit adalah yang mendekati ya. Yang bisa dilihat nih, dia kan kalau X-nya 2 harusnya Y-nya 4. Harusnya ya, harusnya. Jadi pasti hasilnya adalah mendekati 4. Harusnya. Nah, makanya kita coba limit X mendekati 2, X yang mendekati 2 ke kanan. Lebih dari 2 ya. Lebih dari 2 itu berapa? Paling dekat sekali dengan 2 itu berarti 2,0000001. Tapi kita kasih gampangnya aja 2,001 ya. Paling dekatnya lah kita anggap. Fungsinya tadi apa sih? Fungsinya adalah X kuadrat dikurangi 4, X dikurangi 2. Kita substitusikan ya nilai ini. X kuadrat berapa? Berarti 2,001 kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan 2,001 dikurangi 2. Apakah hasilnya mendekati 4? Silahkan cek di kalkulator kalian. Benar nggak? Apakah hasilnya 4? Atau 4,001? Hasilnya pasti ini. Nah, ini yang pertama. Ini yang positif ya. Share-nya tadi kan ada positif, ada yang bukan positif, ke kanan dan ke kiri. Atau kita tulis limit X mendekati dengan 2 yang ke kiri, arah kiri. Ke arah kirinya 2 tuh berarti berapa? Arah 2-nya X kuadrat kurangi 4 dibagi dengan X kurang 2 sama dengan ke arah kiri, berarti kan kalau ke arah kanan tadi 2,0000001, kita pakai 2,001. Nah, kalau ke kiri berarti 1,999 ya. 1,999 kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan 1,999 dikurangi dengan 2. Apakah hasilnya 3,999? Coba cek ya. Ini yang pertama tadi, syarat pertama. Ini syarat kedua. Nah, syarat ketiga, limit X mendekati 2 ke arah kanan, X kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan X kurangi 2 sama dengan limit X mendekati dengan 2 ke arah kiri, X kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan X kurang 2. Apakah hasilnya sama? Nah, tulis nih hasilnya. X yang pertama adalah 4,001, yang kedua 3,999. Coba bulatkan. Ini kalau dibulatkan kan pasti 4 ya. Ini juga 4. Hasilnya adalah sama. Jadi kesimpulannya adalah limit X mendekati 2 dengan X kuadrat, fungsinya X kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan X dikurangi 2, hasilnya adalah 4.
Ini adalah kesimpulannya. Nah, ini kita baru masuk di konsep limit fungsi. Ini baru konsepnya ya, ini baru kulit-kulitnya. Nah, nanti untuk contoh soalnya kita akan lanjut di video selanjutnya atau di slide selanjutnya.